Hao, cinta niman hao ma. Semoga kabar kalian baik-baik saja ya sesengmen. Oke, sebelum Lause memulai pembelajaran pada hari ini, Lause ingin mengucapkan selamat tahun baru 2021. Semoga di tahun baru ini kita diberikan kesehatan, diberikan umur yang panjang, diberikan rezeki yang baik, dan kita berharap semoga pandemi ini segera berakhir sehingga kita bisa berkumpul kembali di sekolah seperti biasanya. Lause juga sudah sangat ingin sekali bertemu secara tatap muka dengan kalian. Dan Lause yakin juga kalian sudah sangat rindu ingin ke sekolah, bertemu dengan teman-temannya, bertemu dengan para Lausenya, dan semoga tahun ini hal itu bisa terwujud. Kita bisa bertemu kembali di sekolah seperti sedia kala, seperti biasanya ya anak-anak. Oke, sekarang Lause akan mulai pembelajaran kita. Video pembelajaran pada hari ini, hari Selasa 5 Januari 2021, kita akan masuk ke tema 6, cita-citaku, subtema 1, aku dan cita-citaku, dan Lause akan membahas pembelajaran 1 dan 2. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, Lause akan bacakan terlebih dahulu tujuan pembelajarannya. Yang pertama, siswa mampu mengidentifikasi ciri-ciri puisi dengan benar. 2. Siswa mampu mengidentifikasi tanda tempo dan tinggi rendah nada dengan benar. 3. Siswa mampu membuat kesimpulan tentang daur hidup makhluk hidup yang berbeda dengan tepat. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan materi muatan bahasa Indonesia KD 3.6 dan 4.6. Mengenal puisi dan ciri-cirinya. Puisi merupakan karya sastra yang berisi curahan perasaan penyair tentang apa yang dilihat, dirasa, dan dipikirkan menggunakan kata-kata. Ciri puisi ada 2, yaitu memiliki baris dan bait, memiliki irama dan rima. Irama adalah pergantian tinggi rendah, panjang pendek, dan keras lembut ucapan bunyi. Sedangkan rima adalah bunyi-bunyi yang ditimbulkan oleh huruf atau kata-kata dalam lirik dan bait atau persamaan bunyi dalam puisi. Perhatikan puisi berikut. Nah, di sini ada puisi cita-cita. Nah, baris itu adalah ini baris pertama, baris kedua, dan baris ketiga. Dan bait itu adalah ini. Jadi puisi ini terdapat 2 bait dan 3 baris. Nah, puisi berima sama yaitu AA, AA. Karena setiap baris bait puisi berakhiran A atau berakhiran sama. Nah, di sini ada puisi. Kita akan menjawab, apa judul puisi tersebut? Judulnya adalah Cita-cita. Siapa pengarang puisi tersebut? Pengarangnya adalah Frida. Berapa bait puisi tersebut? Ada 4 bait. Apa rima dari puisi tersebut? Rimanya adalah AA, AA. Karena setiap kata di akhir puisi itu sama. Menjelaskan ciri-ciri puisi, terdapat beberapa jenis rima dalam puisi. Nah, di sini ada beberapa penggalan puisi, beberapa puisi, dan jenis rimanya. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, belajar giat setiap hari, tanpa jemu tak kenal waktu. Semua aku kerjakan setulus hati, demi mewujudkan cita-citaku. Nah, ini kita bisa menemukan rimanya yaitu AB, AB. Karena baris pertama dan baris ketiga itu sama, baris kedua dan keempat sama. Lalu selanjutnya, di karpet berjalan penuh gaya,
berlenggak-lenggok seperti putri, berbusana indah tak terperi, membuat semua terpesona. Nah, dalam puisi ini terdapat rima A, B, B, A. Karena A, barisan pertama dan baris keempat itu sama, baris kedua dan ketiga sama. Lalu selanjutnya, inginku memiliki suara merdu agar dapat menyanyikan lagu sebagai hiburan untuk handai tolan dalam sebuah pertunjukan. Nah, puisi ini memiliki rima AA, BB karena baris pertama dan kedua itu sama, ketiga dan keempat sama. Lalu selanjutnya, terbang dengan burung besi, menembus langit tinggi, berkeliling seluruh negeri, menggapai mimpi jadi pilot sejati. Ini adalah rima AA karena dari baris pertama sampai baris keempat itu sama. Maka kita bisa menemukan rimanya yaitu AA. Oke, kita lanjut ke Ayo Berlatih halaman 4. Ayo Berlatih halaman 4 ini kemarin sudah Lause kirimkan tugas. Nah, jika kalian sudah sempat mengerjakannya, tetapi terdapat perbedaan yang banyak sekali atau tidak sama, kalian bisa ganti lagi ya sesemen. Tetapi jika jawaban kalian sama, tidak usah diganti lagi. Nah, Lause akan membahas dan menjawab pertanyaan yang ada di Ayo Berlatih. Soal nomor 1. Apa yang kamu ketahui tentang puisi? Puisi adalah sebuah karya sastra yang berisi curahan perasaan hati penyair tentang yang dirasakan, dilihat, dan dipikirkan dengan menggunakan kata-kata. Soal nomor 2, apa sebutan untuk pembuat puisi? Sebutan untuk pembuat puisi adalah penyair. Soal nomor 3, bagaimana ciri-ciri puisi? Ciri-ciri puisi yaitu penyusunan baris dan bait serta bahasanya terikat oleh irama dan rima. Soal nomor 4, jelaskan pengertian bait dan baris dalam puisi. Pengertian bait dan baris dalam puisi yaitu puisi tersusun dalam bentuk bait-bait. Dalam suatu bait puisi terdapat beberapa baris kata ataupun kalimat. Nomor 5, apa perbedaan irama dan rima dalam puisi? Perbedaan irama dan rima dalam puisi adalah irama adalah keselarasan bunyi pada puisi yang dibentuk oleh pergantian tekanan kata. Irama berhubungan dengan panjang pendeknya bunyi serta kemerduan bunyi saat membacakan puisi. Sedangkan rima adalah persamaan bunyi yang ada dalam baris-baris puisi. Lalu, dalam puisi Cita-citaku, cita-cita apakah yang ingin dicapai oleh penyair? Pada bait keberapakah kamu mengetahui informasi tersebut? Nah, cita-cita yang ingin dicapai oleh penyair adalah penyiar berita. Dan kita dapat mengetahui informasi tersebut pada bait kedua, ya. Nah, ayo berlatih yang ada di halaman 9 menjadi koki. Lause akan bacakan puisinya. Nah, dari puisi ini nanti kita akan menjawab pertanyaannya. Lause baca sebentar, kalian perhatikan puisinya, kalian perhatikan isi puisinya sehingga dengan gampang kita akan menjawab pertanyaannya. Oke? Menjadi koki, karya Prida. Di dalam sebuah restoran ternama, aku ingin bekerja nantinya. Dengan wajan dan spatula di tangan, membuat hidangan untuk para pelanggan. Peralatan dapur adalah temanku. Makanan lezat akan menjadi hasil karyaku. Memasak adalah kegiatan rutinku. Menjadi koki adalah mimpiku. Nah, itu adalah puisinya. Kita akan jawab pertanyaan berdasarkan puisi. Nomor 1.
Apa judul puisi tersebut? Judul puisi tersebut adalah Menjadi Koki. Nomor 2, berapa jumlah bait pada puisi tersebut? Jumlah bait pada puisi tersebut adalah 2 bait. Soal nomor 3, berapa jumlah baris pada setiap bait puisi tersebut? Jumlah baris pada setiap bait puisi tersebut adalah 4 baris. Soal nomor 4, tuliskan pola rima apa saja yang digunakan pada puisi tersebut. Jelaskan menggunakan bahasamu sendiri perbedaan antara rima tersebut. Pola rima yang digunakan pada puisi tersebut adalah pola rima bait pertama adalah AA, BB. Karena memiliki persamaan bunyi pada baris pertama dengan baris kedua dan baris ketiga dengan baris keempat. B-nya, pola rima bait kedua adalah AA, AA. Karena persamaan bunyi di semua barisnya mulai dari baris pertama, kedua, ketiga hingga baris terakhir itu sama. Kita masuk ke muatan SBDP KD 3.2 dan 4.2. Menyanyi sesuai panjang pendek nada. Untuk menyanyi sesuai panjang pendek nada, kita perlu mengetahui ketukan. Perhatikan melodi berikut. Di sini ada nada sol, si, do, dan re. Nah, nada sol di sini dinyanyikan atau dibunyikan selama 4 ketukan. Nada si dibunyikan selama 3 ketukan dan nada do dinyanyikan selama 1 ketukan. Nada re dibunyikan selama 1 ketukan. Kita masuk ke muatan IPA KD 3.2 dan 4.2. Mengamati siklus hidup makhluk hidup. Di dalam siklus makhluk hidup terjadi pertumbuhan dan perkembangan. Perhatikan siklus hidup kucing berikut. Nah, siklus hidup kucing tersebut adalah dia pertama akan terlebih dahulu dari anak kucing, lalu dia akan bertumbuh menjadi kucing muda, lalu dia akan bertumbuh menjadi kucing dewasa. Sehingga nanti kucing dewasa juga akan melahirkan anak muda, lalu anak muda akan menjadi kucing muda dan kembali lagi menjadi kucing dewasa dan begitu seterusnya. Mencirikan siklus hidup serangga. Terdapat 2 jenis siklus hidup pada serangga, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Lause akan bahas terlebih dahulu tentang metamorfosis sempurna. Jadi metamorfosis sempurna itu adalah siklus hidup yang mengalami perubahan bentuk tubuh dan melalui tahapan pupa atau kepompong. Nah, seperti pada kupu-kupu berikut. Dia dari telur, kepompong, ulat, lalu kupu-kupu. Berarti ini termasuk ke siklus atau metamorfosis sempurna karena dia melalui tahapan pupa dulu. Lalu ada metamorfosis tidak sempurna, yaitu siklus hidup yang mengalami perubahan bentuk tubuh dan tidak melalui tahapan pupa atau kepompong. Nah, bisa kita temukan pada belalang, dia tidak ada pupa. Ya, dia dari telur, lalu ke nimfa 1, nimfa 2, nimfa 3 dan belalang dewasa. Dia dikatakan nimfa 1, nimfa 2 dan nimfa 3. Ini termasuk berarti dari telur lalu telurnya menetas menjadi belalang muda, belalang remaja, dewasa, sehingga begitu juga dengan seterusnya ya. Jadi dia tidak melewati tahapan pupa atau kepompong seperti yang terdapat pada kupu-kupu tadi. Nah, jadi perbedaannya adalah jika makhluk hidup itu mengalami perubahan melalui tahapan pupa atau kepompong, berarti dia masuk ke metamorfosis sempurna. Dan jika dia tidak mengalami tahapan pupa, berarti dia itu mengalami metamorfosis tidak sempurna. Dia berarti masuk ke ciri-ciri metamorfosis
tidak sempurna. Itu perbedaannya ya sesengmen. Jadi kita hanya perlu mengetahui apakah dia perubahan bentuknya itu melalui tahapan kepompong atau tidak. Berarti jika dia melalui tahapan pupa dulu atau kepompong dulu, berarti dia masuk ke metamorfosis sempurna. Tetapi jika dia tidak melalui tahapan pupa atau kepompong, berarti dia masuk ke metamorfosis tidak sempurna. Ya. Oke, kita akan menjawab ayo berlatih yang ada di halaman 9. Bagian A, jelaskan perbedaan antara pertumbuhan dan perkembangan. Lalu yang B-nya, Fitri memelihara kelinci. Setiap hari ia mengamati kelinci tersebut. Tubuh kelinci tersebut semakin besar. Gerakannya semakin lincah. Apakah kelinci tersebut mengalami pertumbuhan dan perkembangan? Jelaskan. Nah, kita akan jawab dulu yang A. Perbedaan antara pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan adalah perubahan bentuk tubuh karena adanya pertambahan tinggi dan bobot tumbuh. Sedangkan perkembangan adalah proses pematangan fungsi alat tubuh seperti alat perkembangbiakan, kemampuan gerak, kemampuan berbicara, dan kemampuan berpikir. Ya. Lalu yang B-nya, Fitri memelihara kelinci. Setiap hari ia mengamati kelinci tersebut. Tubuh kelinci tersebut semakin besar, gerakannya semakin lincah. Kelinci tersebut mengalami pertumbuhan dan perkembangan karena ukuran tubuh kelinci semakin besar dan semakin aktif bergerak. Nah, yang nomor 2, perhatikan tabel berikut. Tuliskan urutan siklus hidup hewan. Di sini ada nama hewan ayam. Siklus hidupnya, dia dari telur, anak ayam, lalu anak dewasa. Lalu sapi, dia anak sapi menjadi sapi dewasa. Lalu kupu-kupu, telur, ulat, kepompong, kupu-kupu dewasa. Belalang, dia dari telur, nimfa, belalang dewasa. Lalu kura-kura, dari telur, anak kura-kura, kura-kura muda, dan kura-kura dewasa. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa yang mengalami metamorfosis sempurna itu hanya kupu-kupu. Sementara ayam, sapi, belalang, kura-kura itu mengalami metamorfosis tidak sempurna. Oke, sekian pembelajaran pada hari ini anak-anak. Seperti yang Lause bilang di awal tadi, semoga kita selalu semangat. Dan jangan lupa berdoa agar pandemi ini segera berakhir, supaya kita bisa langsung bertemu secara langsung di sekolah. Oke? Oke, taca cacen.